Mudah-mudahan kalian gak pusing dulu ya mendengar kata matematika. Karena semakin kita mengenal matematika, mudah-mudahan kalian akan menjadi semakin suka. Kita lanjut saja ya. Di kelas 6 ini, materi pembelajaran yang pertama adalah kita akan mengenal bilangan bulat. Masuk ke dalam materi mengenal bilangan bulat. Tentunya kalian sudah tahu, belajar dari kelas 1 sampai sekarang kalian kelas 6, kalian tentu sudah mengenal yang namanya bilangan 0, bilangan 0, lalu ada yang namanya bilangan asli yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Selanjutnya ada juga kalian sudah mengenal yang namanya bilangan positif. Bilangan positif juga ditandai dari mulai bilangan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kali ini di pembelajaran selanjutnya di kelas 6 kalian akan ditambahkan tentang pembelajaran penggunaan bilangan negatif. Ya, sekarang di kelas 6 ini kita akan mempelajari tentang yang pertama penggunaan bilangan negatif. Penggunaan bilangan negatif. Jadi setelah bilangan positif, sekarang kalian ditambahkan adanya bilangan negatif. Jika kita menggunakan garis bilangan, ada di tengah-tengah ini ada namanya bilangan 0. Bilangan 0. Jika ke kanan, ada yang namanya bilangan positif. Ke kiri dinamakan dengan bilangan negatif. Atau biasanya kita memberikan tanda seperti min. Atau dikatakan dengan bilangan negatif. Nah, sekarang penggunaan bilangan negatif dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan contohnya seperti apa? Ketika kamu bermain kelereng, tiba-tiba kelereng kamu hilang, ya. Tiba-tiba kelereng kamu hilang, hilangnya 5, maka kelereng kamu yang hilang, hilang 5. Ketika masuk dalam penggunaan bilangan negatif itu dikatakan atau dituliskan negatif 5. Ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Atau misalkan ada seorang anak yang badannya tadinya 60 kilo, sekarang menjadi 50 kilo. Maka itu juga dikatakan sebagai negatif 50. Itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kalian paham penggunaan bilangan negatif dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu tentang membaca lambang bilangan bulat. Ya, ini guru hapus ya. Yang kedua adalah membaca lambang bilangan bulat. Seperti yang sudah tadi Bu Guru jelaskan, bilangan bulat itu terdiri dari 0, positif, dan negatif. Sekarang contohnya seperti apa dalam membaca lambang bilangan bulat? Jika ada tanda seperti ini, contoh misalkan min 5
5, maka ini dibaca dengan negatif 5. Atau di sini jika tidak ada lambang minnya, maka dibaca dengan positif 5. Atau bisa kamu hanya tulis 5 saja. Ya, contoh selanjutnya, misalkan ada di sini min 6, maka dituliskan negatif 6. Sebaliknya, jika tidak ada tandanya, maka dituliskan positif 6. Atau hanya kamu tuliskan 6. Ini pembelajaran yang kedua. Kita lanjut ke pembelajaran yang ketiga, yaitu membandingkan antara bilangan bulat. Yang ketiga adalah membandingkan bilangan bulat. Dalam membandingkan ada 3 tanda yang harus kalian kenal, yaitu lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Ini sudah kalian pelajari di kelas 3, 4, dan 5. Jadi menggunakan tanda lebih besar, lebih kecil, lebih besar, dan sama dengan. Kuncinya bagaimana untuk pembandingan? Kalian harus tahu bila menggunakan garis bilangan yang ke kanan ini adalah arah positif, bilangan positif, dikatakan bilangan positif. Sedangkan ke kiri dari 0 dikatakan bilangan negatif. Bagaimana cara membandingkannya? Bilangan yang ke arah kanan, bilangan positif, itu lebih besar nilainya dibandingkan bilangan yang ke arah kiri atau bilangan negatif. Contoh, misal ada bilangan di sini negatif 2 titik titik 3. Apakah tanda yang akan kita tuliskan? Negatif 2 adalah bilangan yang ke arah kiri, artinya mempunyai tanda negatif. Sedangkan 3 adalah arah yang ke kanan. Otomatis arah yang ke kanan ini lebih besar. Bagaimana menggunakan tandanya? Tandanya kita gunakan ketika ada bilangan yang lebih besar, kita gunakan tanda, bahasanya itu adalah dimakan. Jadi bilangan yang lebih besar adalah kita makan. Berarti negatif 2 lebih kecil dibandingkan positif 3. Contoh selanjutnya, misalkan ada contoh di sini negatif atau positif 8 titik-titik negatif 10. Yang kanan ini merupakan bilangan positif. Tadi kuncinya adalah bilangan yang positif itu pasti lebih besar dibandingkan dengan bilangan yang negatif. Berarti bilangan positif lebih besar, kita makan bilangan positifnya. Berarti tandanya adalah 8 lebih besar dibandingkan negatif 10. Ya, jika kalian bertemu bilangan negatif 10 dengan negatif 5, berarti apa yang harus dilakukan? Caranya seperti ini. Kalian tuliskan dulu garis bilangan seperti biasa. Di tengah kalian kasih nilai 0. Ke kiri kalian tuliskan bilangan negatif. Dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10. Ke kanan positif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang kita lihat, fokus ke arah negatif. Untuk arah negatif, semakin dia dekat dengan 0, maka nilainya menjadi semakin besar.
Berarti ketika dia semakin menjauh dari 0, maka nilainya menjadi semakin kecil. Bagaimana ketika bertemu soal negatif 10 dengan negatif 5? Kita lihat manakah yang lebih dekat dengan 0. Oh, berarti yang lebih dekat dengan 0 jaraknya adalah negatif 5. Artinya negatif 5 lebih besar dibandingkan negatif 10. Berarti yang lebih besar harus dimakan dengan yang lebih kecil. Seperti ini. Maka tandanya adalah negatif 10 lebih kecil dibandingkan negatif 5. Itu saja penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan ketika nanti ada soal kalian bisa menjawab semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.